Pada zaman dahulu kala, ketika hutan masih menjadi pelindung bumi dan gunung-gunung dipercaya sebagai tempat bersemayamnya para dewa, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka Tarub. Ia tinggal di sebuah desa kecil yang dikelilingi pepohonan lebat dan kabut tipis yang selalu menyelimuti pagi hari. Jaka Tarub bukanlah pemuda sembarangan. Ia adalah anak angkat dari seorang janda tua yang baik hati. Meski hidup dalam kesederhanaan, Jaka dikenal sebagai sosok yang rajin, berbakti, dan memiliki hati yang lembut. Sehari-hari, ia membantu ibunya mencari kayu bakar di hutan dan sesekali berburu untuk mencukupi kebutuhan mereka. Namun di balik segala kebaikan itu, Jaka menyimpan sebuah kerinduan yang tak terucap. Kerinduan akan seorang teman hidup, seseorang yang dapat mengisi sepi hatinya yang sunyi. Suatu hari, ketika matahari belum terlalu tinggi dan embun masih menetes dari dedaunan, Jaka memutuskan untuk pergi ke hutan lebih dalam dari biasanya. Ia menelusuri semak dan jalan setapak yang jarang dilalui manusia. Angin berhembus lembut, membawa aroma harum bunga hutan dan bisikan dedaunan. Hingga akhirnya, ia sampai di sebuah tempat tersembunyi, sebuah telaga jernih yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Telaga itu tampak seperti potongan surga yang jatuh ke bumi. Airnya berkilau, dan sekelilingnya ditumbuhi bunga-bunga liar berwarna-warni. Di tempat itulah Jaka menyaksikan sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dari balik semak, ia melihat 7 perempuan cantik tengah mandi dan tertawa riang di telaga itu. Kulit mereka bersinar, rambut mereka tergerai seperti sutra, dan suara tawa mereka terdengar seperti nyanyian langit. Di dahan pohon dekat telaga, tergantung selendang-selendang indah berkilauan. Tanpa perlu berpikir panjang, Jaka menyadari bahwa yang sedang ia lihat bukanlah manusia biasa. Mereka adalah bidadari dari kayangan. Terpana oleh keindahan mereka, mata Jaka tertumbuk pada salah satu bidadari yang wajahnya terlihat paling lembut dan bersinar, Nawang Wulan. Hatinya bergetar. Tanpa sadar, timbul keinginan untuk membuat sang bidadari tinggal di bumi bersamanya. Dalam diam, ia mengambil salah satu selendang yang tergantung di dahan pohon, selendang milik Nawang Wulan, lalu menyembunyikannya di balik semak. Ketika matahari mulai meninggi, para bidadari pun selesai mandi dan bersiap kembali ke langit. Namun, Nawang Wulan kebingungan. Ia mencari-cari selendangnya, namun tak menemukannya. Panik dan sedih, ia akhirnya tertinggal sendirian di bumi. Kakak-kakaknya hanya bisa menatap sedih dari langit, lalu menghilang di balik awan. Jaka pun keluar dari persembunyian dan berpura-pura seolah baru tiba di sana. Ia mendekati Nawang Wulan dengan sopan dan menawarinya tempat tinggal. Karena tak punya pilihan lain, dan karena Jaka bersikap sangat baik dan tulus, Nawang Wulan akhirnya mengikuti Jaka pulang ke desanya. Hari-hari berlalu dan Nawang Wulan mulai terbiasa dengan kehidupan di bumi. Meskipun tak memiliki kekuatan untuk kembali ke kahyangan, ia menemukan kedamaian dalam keseharian bersama Jaka. Waktu berjalan dan cinta pun tumbuh di antara mereka. Tak lama kemudian, mereka menikah dan hidup sebagai suami istri. Dari cinta itu, lahirlah seorang bayi perempuan yang mereka sayangi sepenuh hati. Namun ada satu hal yang menjadi kebiasaan aneh dari Nawang Wulan. Ia tak pernah membiarkan Jaka Tarub melihatnya saat memasak. Ia hanya mengambil sebutir padi dari lumbung setiap hari, namun bisa menghasilkan makanan yang cukup untuk seluruh keluarga. Jaka yang penasaran, akhirnya melanggar larangan istrinya dan diam-diam mengintip. Ternyata Nawang Wulan menggunakan kekuatan bidadarinya untuk memasak. Ia hanya perlu menaburkan sebutir padi ke atas tungku, dan seketika makanan lezat muncul dalam sekejap. Saat mengetahui suaminya mengintip, Nawang Wulan sangat kecewa. Sejak itu kekuatan gaibnya hilang. Ia pun harus memasak seperti manusia biasa, mengambil berkarung-karung padi untuk menghasilkan makanan yang sama. Kehidupan mereka menjadi lebih berat, tapi Nawang Wulan tetap berusaha dengan sabar, meski dalam hatinya tersimpan rindu akan dunia asalnya. Hingga suatu hari ketika sedang membersihkan rumah, Nawang Wulan tanpa sengaja menemukan selendangnya yang tersembunyi di atas tumpukan-tumpukan bambu tua. Segalanya terungkap
Dengan air mata yang mengalir, Nawang Wulan menyadari bahwa ia telah ditipu oleh Jaka Tarub sejak awal. Ia merasa dikhianati, namun di saat yang sama, hatinya telah begitu dalam mencintai anak mereka. Ia hanya berkata pelan, "Aku harus kembali, tapi anak kita akan tetap tinggal bersamamu." Malam itu, ketika angin bertiup kencang dan langit dipenuhi cahaya bintang, Nawang Wulan terbang ke langit dengan selendangnya. Jaka Tarub hanya bisa berdiri di halaman rumah, menatap langit kosong sambil mendekap anak mereka erat-erat. Ia menyesali tindakannya, namun semuanya telah terlambat. Sejak saat itu, Jaka Tarub hidup dalam kesunyian, membesarkan anaknya dengan kasih sayang. Setiap malam, ia duduk di pinggir telaga tempat pertama kali bertemu sang bidadari, berharap suatu hari langit akan mengirimkan keajaiban dan Nawang Wulan akan kembali, walau hanya sekejap.